Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amanah Diniati dari perwakilan kelompok modul 12 metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi numerik 2 metode Newton Cotes. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok modul 12 metode numerik, yaitu ada Rohmah Nurjannah, Salsabila, Ika Akmalia Herfa Herdianti, Aisyah Nurwulan Eka Diarsi, Anissa Laila Ramadina, Inggar Aulia Fauzia, dan saya sendiri Indah Amanah Diniati. Metode Newton Cotes. Metode ini adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik polinom interpolasi menjadi dasar dari metode ini. Alasan menggunakan polinom interpolasi karena suku-suku polinom mudah diintegralkan dengan rumus integral yang sudah baku. Pada bab ini menggunakan polinom Newton-Gregory maju. Bentuknya adalah Pnx sama dengan F0 ditambah X dikurang X0 dikali delta F0 per 1 faktorial dikali H. Kemudian ditambah X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali delta kuadrat F0 per 2 faktorial dikalikan dengan H kuadrat. Kemudian ditambah seterusnya sampai X dikurang X0 dikali X dikurang X1, kemudian dikali dengan seterusnya sampai X dikurang Xn-1 dikali delta pangkat N F0 dibagi N faktorial dikalikan dengan H pangkat N. Idenya merupakan hampiran fungsi fx dengan polinom Pnx. I sama dengan integral dengan batas A sampai B fx dx, isomorfis dengan integral A sampai B Pnx dx, di mana Pnx adalah A0 ditambah A1 dikali X, ditambah A2 dikali X kuadrat, ditambah seterusnya hingga ditambah An-1 dikali X sepangkat N-1 ditambah An dikali X pangkat N. Metode Newton-Cotes ini dibagi menjadi beberapa kaidah perhitungan numerik. Yang pertama, kaidah trapesium. Yang kedua, ada kaidah Simpson sepertiga. Yang ketiga, ada kaidah Simpson 3/8. Kita masuk ke kaidah yang pertama, yaitu kaidah trapesium. Diketahui dua buah titik 0,f0 dan h,fh. Polinom interpolasi yang melalui kedua titik tersebut merupakan garis lurus. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus tersebut. Jadi kalau lihat di gambar, 0,f0 ini titiknya ada di sebelah sini, kemudian yang h,fh itu titiknya ada di sebelah sini. Kemudian polinom interpolasinya adalah garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Jadi polinom interpolasinya ini, garis lurus yang ini. Kemudian nanti kita akan menghitung luas daerah yang diarsir, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua buah titik itu, yaitu P1x sama dengan fx0 ditambah X dikali delta fx0 dibagi H, sama dengan F0 ditambah X dikali delta F0 per H. Integrasikan di mana P1X di dalam selang 0,1, sehingga I sama dengan integral dari 0 sampai 1 fx dx, isomorfis dengan integral 0 sampai 1 P1X dx. Bentuk dari P1X dx ini sudah kita dapatkan, yaitu ini F0 ditambah X dikali delta F0 per H. Kita substitusikan P1X-nya, kemudian kita integralkan sehingga bentuknya menjadi XF0 ditambah X kuadrat per 2H dikali delta F0. Dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan H. Kemudian substitusikan batas bawah dan batas atasnya sehingga hasilnya menjadi H dikali F0 ditambah H per 2 dikali delta F0. Kemudian delta F0 ini bisa kita gantikan dengan F1 dikurang F0. Jadi bentuknya H dikali F0 ditambah H per 2 dikali F1 dikurang F0. Kemudian H per 2 yang ini kita kalikan masuk ke dalam. Setelah dikalikan ke dalam, kita selesaikan sehingga menghasilkan H per 2 dikali F0 ditambah H per 2 dikali F1. Karena sama-sama memiliki H per 2, jadi H per 2-nya kita faktorkan
bentuknya menjadi H/2 dikali F0 tambah F1. Maka rumus kaidah trapesium integral 0 sampai H fx dx isomorfis H/2 dikali F0 tambah F1. Kalau kita lihat dengan seksama, rumus ini itu hampir sama dengan rumus luas trapesium. Dengan F0 ditambah F1 ini adalah jumlah sisi sejajarnya, kemudian H di sini adalah tinggi trapesium. Selanjutnya yaitu kaidah trapesium gabungan. Jadi untuk kaidah trapesium gabungan ini adalah gabungan dari beberapa partisi di grafik. Misalnya di grafik ini kita bagi menjadi n partisi gitu. Jadi gabungan itu maksudnya jumlah dari trapesium yang pertama tambah trapesium yang kedua tambah trapesium yang ketiga sehingga mendapat hasil totalnya berapa gitu. Jadi integral dari A sampai B fx dx sama dengan integral dari x0 sampai x1 fx dx ditambah integral x1 sampai x2 fx dx ditambah seterusnya sampai ditambah dengan integral xn-1 sampai xn fx dx. Di sini kita misalkan partisi yang pertama itu jaraknya dari x0 sampai x1. Kemudian untuk partisi yang kedua x1 sampai x2, begitupun seterusnya sampai partisi yang terakhir bentuknya xn-1 sampai xn. Nah, fx-nya tetap ya, tetap fungsi fx dx. Kemudian masing-masing partisi ini kita substitusikan rumus kaidah trapesium yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu H/2 dikali F0 tambah F1. Disesuaikan, karena di sini batas bawahnya adalah X0 dan X1, berarti F-nya adalah F0 tambah F1. H/2-nya tetap sama-sama H/2. Kemudian untuk partisi yang kedua, batas bawahnya adalah X1, batas atasnya X2. Berarti F-nya adalah F1 ditambah F2. Begitupun seterusnya sampai yang terakhir, yaitu Fxn-1 ditambah Fxn. Kemudian karena sama-sama memiliki H/2, H/2-nya ini kita faktorkan, hingga yang fungsi-fungsi ini kita jumlahkan, yaitu Fx0 ditambah Fx1 di sini dijumlah dengan Fx1 di sini. Hasilnya jadi 2 kali Fx1. Kemudian Fx2 yang di sini nanti akan dijumlah juga dengan partisi yang ketiga misalnya, yaitu sama-sama memiliki Fx2, jadi kalau dijumlah jadi 2 Fx2. Begitupun seterusnya sampai ditambah 2 dikali Fxn-1 ditambah Fxn. Sehingga dapat kita tuliskan secara ringkasnya, yaitu integral dari A sampai B fx dx ini sama dengan H/2 dikali F0 tambah 2 kali sigma Fi dengan I sama dengan 1 sampai N-1 ditambah Fn. Dengan Fr sama dengan Fxr, R-nya adalah 0, 1, 2, sampai N. Selanjutnya yaitu galat kaidah trapesium. Galat ini kita simbolkan dengan E, yaitu E sama dengan I dikurang I aksen. I di sini adalah nilai integrasi sejati dan I aksen adalah nilai dari integrasi secara numerik. Integrasi sejati itu integrasi yang kita mengintegralkan biasa gitu, mengikuti ketentuan integral yang sudah baku. Sementara integrasi secara numerik ini integrasi yang kita kerjakan menggunakan kaidah trapesium. Nah, rumus galat ini itu dapat kita gunakan juga nanti untuk kaidah Simpson sepertiga dan kaidah Simpson 3/8. Selanjutnya galat kaidah trapesium dengan batas 0 sampai H, yaitu E sama dengan integral dari 0 sampai H fx dx dikurang H/2 dikali F0 tambah F1. Nah, galat itu adanya di antara grafik fungsinya sama polinom interpolasinya. Selanjutnya,
Galat total kaidah trapesium gabungan sudah kita turunkan pada metode Piast, yaitu galat total isomorfis negatif H kuadrat per 12 dikali B min A dikali turunan ke N dari T. Dengan T ini terletak di antara batas bawah dan batas atas dari kaidah trapesiumnya. Dengan demikian, integral dari A sampai B fx dx sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai N ditambah Fn. Kemudian ditambah juga dengan galat total, yaitu negatif H kuadrat per 12 dikali B minus A atau B dikurangin A dikali dengan turunan ke N dari Ft. Contoh soal kaidah trapesium, yaitu taksir integral 1 sampai 2 dari 1 per X dengan awalan trapesium dengan N sama dengan 4 dan H sama dengan 1 per 4. Langkah yang pertama, kita akan mencari integral secara analitik atau kita akan menyelesaikan integral ini menggunakan aturan integral yang sudah baku, yaitu integral dari 1 sampai 2 dari 1 per X dx adalah ln X dengan batas 1 sampai 2. Kemudian kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya ke hasil integralnya sehingga diperoleh nilai yaitu 0,693. Kalau kita lihat ke galat trapesium, maka hasil dari integrasi sejati itu adalah I. Kemudian, jika nilai I sudah kita ketahui, maka selanjutnya kita akan mencari nilai I aksen. I aksen itu adalah integral dengan metode numerik menggunakan kaidah trapesium. Untuk menyelesaikan integral dengan menggunakan kaidah trapesium, yang perlu kita butuhkan yaitu jumlah selang. Kalau sudah diketahui di soal, kita tinggal substitusikan saja. Jika belum diketahui selangnya, kita bisa menghitungnya dengan rumus B min A dibagi H. Diketahui di soal, batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah 1 dan H-nya adalah 1 per 4. Jadi N-nya adalah 2 dikurang 1 dibagi 1 per 4. Hasilnya adalah 4. Kemudian, jika sudah mendapatkan jumlah selang yang kita butuhkan, selanjutnya kita buat tabel dengan 3 kolom. Kolom yang pertama itu adalah R atau lelaran, kolom yang kedua itu adalah XR, kemudian kolom yang ketiga adalah FR. Untuk lelaran, kita sesuaikan dengan jumlah selang yang telah kita hitung. Jika jumlah selangnya 4, maka lelarannya ini dimulai dari 0 dan berakhir di 4. Kemudian untuk nilai XR, kita sesuaikan dengan lelarannya. Untuk X0 berarti batas bawah dari integral tersebut, yaitu 1. Kemudian untuk X1, itu adalah 1 ditambah dengan H, yaitu 1 ditambah 1 per 4, hasilnya 5 per 4. Kemudian untuk X2, 5 per 4 ditambah dengan 1 per 4, hasilnya 6 per 4. Untuk X3, 6 per 4 ditambah 1 per 4 hasilnya 7 per 4 dan untuk X4 yaitu 7 per 4 ditambah 1 per 4 hasilnya adalah 8 per 4 atau sama dengan 2. Kemudian untuk FR ini adalah hasil dari substitusi XR ke fungsi yang diminta di soal. Karena di sini fungsinya adalah 1 per X, maka kita substitusikan X0, X1, X2, X3, X4 ke dalam fungsi yang ada di soal. Untuk F0 berarti 1 per 1, hasilnya 1. Kemudian untuk F1 berarti 1 per 5 per 4, hasilnya adalah 4 per 5, begitupun seterusnya sampai mendapatkan nilai F4 atau F dari selang yang terakhir. Kemudian jika kita sudah mendapatkan nilai dari FR, kita substitusikan lagi menggunakan rumus dari kaidah trapesium gabungan. Nah, rumusnya seperti ini, H per 2 dikali fungsi yang pertama ditambah fungsi berikutnya ditambah fungsi terakhir. Kita kembali lagi ke contoh soal. Rumus dari kaidah trapesium gabungan yaitu H per 2. H di sini adalah 1 per 4, kemudian dikali dengan 1 per 2, jadi hasilnya adalah 1 per 8. Kemudian dikali dengan F0.
F0-nya adalah 1, ditambah 2 kali F2, kemudian ditambah 2 kali F1. F1 di sini adalah 4/5. Jadi bentuknya 2 dikali 4/5. Begitupun juga dengan F2, F3, dan F4. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita samakan menjadi berpembilang 8 agar bisa diselesaikan dengan 1/8 yang ada di depan sini. 1 kalau kita ubah menjadi sebuah pecahan berpembilang 8, bentuknya adalah 8/8. Kemudian untuk 2 kali 4/5, jika diubah menjadi bilangan pecahan berpembilang 8, kita tinggal kalikan saja 2 dikali 4, jadi hasilnya 8/5. Begitupun juga dengan 4/6, 4/7. Dan yang terakhir, untuk 1/2, bilangan pecahan yang berpembilang 8 ada yang senilai dengan 1/2 adalah 8/16. Jika sudah, 1/8-nya ini kita kali masuk ke dalam masing-masing, yaitu 1/8 dikali 8/8 hasilnya adalah 1/8. Kemudian 1/8 dikali 8/5 hasilnya 1/5. 1/8 dikali 8/6 hasilnya 1/6. 1/8 dikali 8/7 hasilnya 1/7. Dan yang terakhir 1/8 dikali 8/16 hasilnya adalah 1/16. Kemudian jika sudah, kita totalkan semua ini, kita jumlahkan semua, sehingga memperoleh hasil yaitu 0,697. Nah, ini adalah I aksen. Selanjutnya, untuk menghitung galat, rumus yang kita gunakan adalah rumus galat total, yaitu E sama dengan negatif H² per 12 dikali B min A dikali turunan kedua dari T. Karena fungsi di sini, fungsi fx-nya adalah 1/x, maka fungsi t-nya menjadi 1/t. Kemudian kita cari turunan keduanya, yaitu f double aksen t sama dengan 2/t⁻3. Selanjutnya, kita substitusikan nilai h, b, a, dan ft yang sudah kita cari ke fungsi galat total. Hanya adalah 1/4 atau sama dengan 0,25, kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan 12, dikali batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya 1, kemudian dikali dengan turunan kedua dari fungsi t, yaitu 2/t⁻3, dengan t lebih dari 1 dan t kurang dari 2. Jika sudah disubstitusikan ke fungsi galat total, selanjutnya kita akan mencari galat minimum dan galat maksimum. Galat minimum ini dapat kita peroleh nilainya ketika kita mensubstitusikan nilai T ini dengan batas bawah, yaitu 1. Kemudian untuk galat maksimum kita peroleh ketika kita mensubstitusikan nilai T-nya dengan batas atasnya. Sehingga untuk galat minimum kita memperoleh hasil yaitu negatif 0,010 dan galat maksimum yaitu negatif 0,001. Selanjutnya kita akan membuktikan kalau nilai sejatinya atau I itu terletak di antara galat minimum ditambahkan nilai numerik dan galat maksimum ditambah integrasi numerik. Kita substitusikan nilai integrasi numeriknya yang sudah kita hitung tadi, yaitu 0,697. Sehingga 0,697 ditambah galat minimum, yaitu 0,010. Hasilnya adalah 0,687. Kemudian nilai numerik, nilai integrasi numerik ditambah dengan galat maksimum, yaitu 0,697 ditambah negatif 0,001. Hasilnya adalah 0,696. Selanjutnya, kita buat seperti interval, yaitu I aksen ditambah galat minimum, itu kita jadikan sebagai batas bawah, kemudian kita letakkan I atau nilai sejati dari integral itu di tengah-tengah, kemudian batas atasnya adalah I aksen ditambah galat maksimum. Sehingga bentuknya menjadi 0,687 kurang dari 0,693 kurang dari 0,696. Kalau kita lihat, ini benar intervalnya, jadi 0,693 nilai sejati dari integral ini terletak di antara 0,687 dan 0,696. Selanjutnya, kita mencari galat hasil integrasi. Rumusnya yaitu E atau galat sama dengan I dikurang I aksen. I di sini adalah nilai sejati dan I aksen adalah
nilai dari integral numerik sama dengan 0,693 dikurang 0,697. Hasilnya adalah negatif 0,004. Kalau kita lihat nilai galat hasil integrasi ini berada di antara galat maksimum dan galat minimum. Kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu kaidah Simpson 1/3. Fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 atau P2x sehingga grafiknya berbentuk parabola. Untuk luas daerah yang dapat dihitung sebagai hampiran nilai integrasi yaitu daerah di bawah parabola, sehingga dibutuhkan 3 titik. Misalnya 0,f0, h,fh, dan 2,f2h. Seperti pada gambar di samping. Jika dilihat pada gambar, titik 0,f0 adalah titik yang di sebelah sini yang menempel pada sumbu Y, kemudian titik h,fh adalah titik yang di tengah, kemudian titik 2,f2h itu ada di paling atas sebelah kanan ini. Karena polinom interpolasinya berderajat 2 yaitu P2x, sehingga grafiknya adalah grafik parabola seperti pada gambar. Luas daerah yang akan kita hitung adalah luas daerah di bawah polinom interpolasi tersebut, yaitu yang diarsir seperti pada gambar di sini. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik itu yaitu P2x sama dengan fx0 ditambah x per h dikali delta fx0 ditambah x dikali x dikurangi h per 2 faktorial dikali h kuadrat dikali delta kuadrat fx0 sama dengan f0 ditambah x dikali delta f0 ditambah x dikali x min h per 2 faktorial dikali h kuadrat dikali delta kuadrat f0. Integrasikan di mana P1x di dalam selang 0,1 sehingga I sama dengan integral 0 sampai 2h fx dx isomorfis integral 0 sampai 2h P2x dx. P2x dx yaitu f0 ditambah x per h dikali delta f0 ditambah x dikali x min h per h dikali delta kuadrat f0 dx. Kemudian kita integralkan fungsi tersebut sehingga didapatkan x dikali f0 ditambah 1/2 h dikali x kuadrat delta f0 tambah buka kurung x pangkat 3 per 6h kuadrat dikurangi x kuadrat per 4h tutup kurung dikali delta kuadrat f0 dengan batas bawah x sama dengan 0 dan batas atas x sama dengan 2h. Kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawah ke fungsi yang telah kita integralkan tadi sehingga didapat 2 dikali h dikali f0 ditambah 4h kuadrat per 2h dikali delta f0 ditambah buka kurung 8h pangkat 3 per 6h kuadrat dikurangi 4h kuadrat per 4h tutup kurung delta kuadrat f0. Selanjutnya kita sederhanakan fungsi yang telah kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawah menjadi 2h f0 ditambah 2h dikali delta f0 ditambah 4h per 3 dikurangi h dikali delta kuadrat f0. Selanjutnya untuk 4h per 3 dikurangi h, ini hasilnya adalah h per 3. Kemudian untuk delta f0 itu sama dengan f1 dikurangi f0. Sedangkan untuk delta kuadrat f0 ini sama dengan delta f1 dikurangi delta f0. Sama dengan f2 dikurangi f1 dikurangi f1 dikurangi f0, sehingga delta kuadrat f0 sama dengan f2 dikurangi 2f1 ditambah f0. Kita substitusikan delta f0 dan delta kuadrat f0 ke fungsinya sehingga bentuknya menjadi 2h f0 ditambah 2h dikali f1 dikurangi f0 ditambah h per 3 dikali f2 dikurangi 2f1 ditambah f0. Setelah kita sederhanakan lagi, maka akan didapat rumus dari kaidah Simpson 1/3 yaitu integral 0 sampai 2h fx dx isomorfis h per 3 dikali f2 ditambah 4f1 ditambah f0. Selanjutnya kaidah Simpson 1/3 gabungan. Sama halnya dengan kaidah trapesium, untuk Simpson 1/3 gabungan ini berarti grafik yang ini kita bagi menjadi beberapa partisi sehingga
Dari partisi-partisi tersebut kita jumlahkan hingga mendapatkan kaidah gabungan Simpson 1/3. Jadi integral total sama dengan integral dari B sampai A fx dx sama dengan integral dari 0 sampai x2 fx dx ditambah integral dari x2 sampai x4 fx dx ditambah seterusnya hingga suku yang terakhir ditambah dengan integral xn-2 sampai xn fx dx. Kemudian kita substitusikan masing-masing fx dx ini dengan rumus yang telah kita temukan sebelumnya, yaitu H/3 dikali F2 ditambah 4F1 ditambah F0. Kita sesuaikan dengan masing-masing batas dari integral di masing-masing selang, sehingga bentuknya menjadi H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 4F2. Ini untuk selang yang pertama. Kemudian untuk selang yang kedua itu bentuknya menjadi H/3 dikali F2 ditambah 4F3 ditambah F4. Ditambah seterusnya hingga selang yang terakhir, yaitu H/3 dikali Fn-2 ditambah 4Fn-1 ditambah Fn. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, bentuknya menjadi H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah seterusnya hingga dua suku yang terakhir, yaitu 4 dikali Fn-1 ditambah Fn. Selanjutnya dapat kita tulis lebih sederhana lagi menggunakan notasi sigma, yaitu H/3 dikali F0 ditambah 4 kali sigma Fi dengan I135 sampai N-1 ditambah 2 dikali sigma Fi dengan I246 sampai N-2 ditambah Fn. Pada aturan kaidah Simpson 1/3 mensyaratkan jumlah abselang atau N harus bernilai genap, berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak memiliki persyaratan mengenai jumlah abselang. Selanjutnya, galat kaidah Simpson 1/3. Galat kaidah Simpson 1/3 untuk dua pasang abselang, yaitu E isomorfis negatif H⁴ dikali B dikurangi A dikali turunan ke N dari Ft dengan T yang lebih dari A dan T kurang dari B. Kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang abselang ditambah dengan galatnya. Nah, ini adalah fungsi untuk kaidah Simpson 1/3 yang tunggal ditambahkan dengan galatnya, tentunya dengan T yang lebih dari A dan T kurang dari B. Selanjutnya untuk galat N/2 pasang abselang, yaitu E total atau galat total isomorfis negatif H⁴/180 dikali B dikurangi A dikalikan dengan turunan ke N dari Ft dengan T yang lebih dari A dan T kurang dari B. Jadi untuk kaidah Simpson 1/3 gabungan ditambahkan dengan galatnya, bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu taksir integral 1 sampai 2 dari 1/x dx dengan aturan kaidah Simpson 1/3 dengan H sama dengan 0,25. Sama halnya dengan kaidah trapesium, kita akan cari nilainya secara analitik dulu atau secara integral dengan ketentuan yang sudah baku, yaitu integral dari 1 sampai 2 dari 1/x dx sama dengan ln x dengan batas 1 sampai 2. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya dengan 2 dan 1 sehingga diperoleh hasil yaitu 0,69314. Kemudian yang kedua kita akan mencari integral dengan menggunakan metode Simpson 1/3. Setelah diketahui banyaknya selang yaitu sebanyak 4, kemudian kita buat tabel. Sama halnya dengan metode trapesium, tabelnya tidak ada yang berbeda. Untuk kolom yang pertama itu berisi lelaran, untuk kolom yang kedua itu XR, dan untuk kolom yang ketiga yaitu FR. Karena contoh soal pada Simpson 1/3 ini sama dengan contoh soal pada metode trapesium, saya tidak akan menjelaskan kembali bagaimana cara mendapatkan XR dan FR-nya. Hanya berbeda di
pemasukan rumusnya ketika diintegralkan. Kalau untuk Simpson 1/3, kita menggunakan rumus yang Simpson gabungan, yaitu ini. H/3 dikali F0 ditambah 4 dikali sigma Fi dengan I135 sampai N dikurangi 1 ditambah 2 dikali sigma Fi dengan I246 sampai N dikurangi 2 ditambah Fn. Kita substitusikan nilai H dan Fr yang sudah kita dapatkan. H/3 hanya adalah 0,25 atau 1/4. 1/4 dikalikan dengan 1/3 hasilnya adalah 1/12. Kemudian kita substitusikan nilai F0 yaitu 1 ditambah 4 kali F1. F1 di sini adalah 4/5 ditambah 2 dikali F2 yaitu 4/6 ditambah 4 dikali F3 yaitu 4/7, kemudian ditambah lagi dengan F4 yaitu 1/2. Selanjutnya kita buat semuanya yang di dalam kurung ini menjadi bilangan pecahan yang berpembilang 16. F0 menjadi 16/16 ditambah F1 16/5 ditambah F2 16/12 ditambah F3 16/7, kemudian ditambah dengan F4 16/32. Kemudian hasil penjumlahan itu kita kalikan dengan 1/12 sehingga mendapatkan hasil 0,69325. Selanjutnya kita akan menghitung galat dari metode Simpson 1/3. Fungsinya karena fx sama dengan 1/x, maka ft sama dengan 1/t. Bedanya dengan metode trapesium, yang kita butuhkan di metode Simpson 1/3 ini adalah turunan keempat, sehingga kita dapatkan turunan keempatnya yaitu 24 per t pangkat 5. X di sini harusnya t ya, seperti di sini. Nah, setelah kita dapatkan turunan keempat dari fungsi t, kita substitusikan nilai h, b, dan a yang sudah diketahui ke rumus galat total, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Sama halnya dengan metode trapesium, untuk mencari galat minimum, kita substitusikan T-nya ini dengan batas bawah, yaitu 1, sehingga mendapatkan hasil yaitu negatif 0,0005208. Untuk galat maksimum, kita substitusikan batas atas ini di T, sehingga mendapatkan hasil negatif 0,00001627. Nah, setelah mendapatkan galat maksimum dan galat minimum, kita akan membuktikan lagi kalau nilai integral sejatinya itu terletak di antara penjumlahan antara integral numerik dengan galat maksimum dan galat minimum. Untuk penjumlahan dari integral numerik dengan galat minimum, yaitu 0,69325 ditambah negatif 0,005208, hasilnya sama dengan 0,6927292. Kemudian penjumlahan integral numerik dengan galat maksimumnya menjadi 0,69325 ditambah negatif 0,00001627. Hasilnya itu sama dengan 0,6932337. Kemudian kita buat seperti interval. Kita substitusikan nilai i-nya, nilai integral sejatinya, yaitu 0,69314. Jika dilihat, ternyata benar bahwa nilai integral sejatinya itu terletak di antara penjumlahan integral numerik dengan galat minimum dan galat maksimumnya. Setelah itu kita cari galat hasil integrasi dengan rumus yang sama, yaitu E sama dengan I dikurangi I aksen. I ini adalah nilai sejati dari integralnya, kemudian I aksen adalah I dengan atau integral dengan metode numerik yaitu Simpson 1/3. Kita substitusikan nilainya yaitu 0,69314 dikurangi 0,9325, sehingga hasilnya adalah negatif 0,00011. Kalau kita lihat galat hasil integrasinya itu terletak di antara galat minimum dan galat maksimum.
Yang terakhir ada kaidah Simpson 3/8. Serupa dengan kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Luas daerah yang dihitung sebagai nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat, sehingga dibutuhkan 4 buah titik, misalnya 0,f0, h,fh, 2h, f2h, dan 3h, f3h. Untuk titiknya masing-masing di sini sudah tertulis. Untuk x sama dengan 0 berarti f0 ada di sini, x sama dengan h berarti fh ada di sini. Kemudian 2h, f2h, selanjutnya yang terakhir 3h, f3h. Grafik polinom interpolasinya yaitu seperti ini. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik itu adalah P3x sama dengan fx0 ditambah x per h dikali delta fx0 ditambah x dikali x dikurangi h per 2 faktorial dikali h kuadrat dikali delta kuadrat fx0 ditambah x dikali x dikurangi h dikali x dikurangi 2h per 3 faktorial dikali h pangkat 3 dikali delta pangkat 3 dari fx0 sama dengan f0 ditambah x dikali delta f0 ditambah x dikali x dikurangi h per 2 faktorial dikali h kuadrat dikali delta kuadrat f0 ditambah x dikali x dikurangi h dikali x dikurangi 2h per 3 faktorial dikali h pangkat 3 dikali delta pangkat 3 dari f0. Integrasikan P1x di dalam selang 0,1 sehingga I sama dengan integral 0 sampai 3h fx dx. Isomorfis integral 0 sampai 3h px dx. Nah, px nya ini kita substitusikan yang kita dapatkan sebelumnya seperti ini. Kemudian kita integralkan fungsi p3x nya sehingga menjadi x f0 ditambah x kuadrat per 2h dikali delta f0 ditambah buka kurung x pangkat 3 per 6h kuadrat dikurangi x kuadrat h per 4h kuadrat dikalikan dengan delta kuadrat f0 ditambah x pangkat 4 per 24h pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 dikali h per 18h pangkat 3 ditambah x kuadrat dikalikan dengan h kuadrat per 6h pangkat 3 tutup kurung dikalikan dengan delta pangkat 3 f0 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3h. Kemudian kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya. Ketika sudah disubstitusikan dan sederhanakan, bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian kita akan gantikan di sini ada delta f0, delta kuadrat f0 dan delta pangkat 3 dari f0. Kita akan gantikan masing-masing delta tersebut. Untuk delta f0 kita gantikan dengan f1 dikurangi f0, delta kuadrat f0 kita gantikan dengan f2 dikurangi 2f1 tambah f0. Untuk delta pangkat 3 f0 kita gantikan dengan f3 dikurangi 3f2 ditambah 3f1 dikurangi f0. Kita substitusikan ke hasil integral sebelumnya sehingga didapatkan bentuk 3hf0 ditambah 9h per 2 dikali f1 dikurangi f0 ditambah 27h per 12 dikali f2 dikurangi 2f1 ditambah f0 ditambah 27h per 72 dikali f3 dikurangi 3f2 ditambah 3f1 dikurangi f0. Kita kali masuk masing-masing. Untuk 9h per 2 kita kali masuk, terus 27h per 12 juga, 27h per 72 juga, sehingga hasilnya jika sudah dikalikan masuk dan dijumlahkan itu menjadi 3h per 8 dikali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3. Nah, jadi bentuk kaidah Simpson 3/8 adalah integral 0 sampai 3h fx dx sama dengan 3h per 8 dikalikan dengan f0
ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3. Ini untuk yang tunggal. Selanjutnya, ini ciri-ciri dari persamaan Simpson 3/8. Persamaan Simpson 3/8 dapat dihafalkan dengan pola sukunya. Pola suku di sini maksudnya adalah koefisien dari masing-masing F. Untuk F0, koefisiennya adalah 1. F2, F3, dan F4. Kemudian F5, F6, dan F7, koefisiennya adalah masing-masing seperti ini. Ini akan terus berulang sampai suku terakhirnya adalah 1. Untuk kaidah trapesium, dia bentuknya untuk F0 dan F yang terakhir, suku terakhirnya itu tetap 1, tapi tengahnya ini berulang 2, 2, 2, 2, 2, 2, dan seterusnya sampai 1. Untuk Simpson 1/3, polanya adalah 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Pokoknya berulang terus sampai suku terakhirnya berkoefisien 1. Selanjutnya, untuk penggunaan kaidah 3/8, Simpson mensyaratkan jumlah abselang atau N harus kelipatan 3. Berbeda dengan Simpson 1/3 yang mensyaratkan jumlah abselangnya itu adalah bilangan genap. Kalau metode trapesium, dia tidak ada syarat untuk jumlah abselang. Kemudian, galat untuk kaidah Simpson 3/8 adalah negatif 3 kali H⁻5/80 dikalikan turunan keempat dari Ft. Untuk T lebih dari 0 dan T kurang dari 3H. Sehingga kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah gabungan dari kaidah Simpson 3/8 yang ini ditambahkan dengan galatnya. Tentunya dengan T yang lebih dari 0 dan T kurang dari 3H. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah sama halnya seperti kaidah trapesium dan kaidah Simpson 1/3. Dari Simpson 3/8 ini, dari grafiknya kita bagi menjadi N partisi, menjadi beberapa bagian, kemudian ditotalkan, dijumlahkan semua, hingga mendapatkan rumus untuk kaidah Simpson 3/8 gabungan. Rumusnya adalah 3H/8 dikali F0 ditambah 3 dikali sigma Fi untuk I sama dengan 1 sampai N dikurangi 1 ditambah 2 dikali sigma Fi untuk I sama dengan 369 sampai N dikurangi 3, kemudian ditambah Fn. Selanjutnya, galat kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah, rumusnya adalah yang di bawah sini, yaitu galat total sama dengan atau galat total isomorfis negatif B dikurangi A dikali H⁻4/80 dikalikan turunan keempat dari fungsi T dengan T yang lebih dari A dan T kurang dari B. Jadi, kaidah Simpson 3/8 gabungan ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, rumus ini jika kita jumlahkan dengan galat totalnya menjadi seperti ini. Tentunya dengan T lebih dari A dan T kurang dari B. Kaidah Simpson 3/8 memiliki orde galat yang sama dengan orde galat 1/3. Namun, dalam praktik kaidah Simpson 1/3 lebih disukai daripada kaidah Simpson 3/8. Karena dengan 3 titik, kaidah Simpson 1/3 sudah diperoleh orde ketelitiannya yang sama dengan 4 titik Simpson 3/8. Tetapi untuk N kelipatan 3 hanya dapat menggunakan kaidah Simpson 3/8, bukan kaidah Simpson 1/3. Contoh soal untuk kaidah Simpson 3/8 yaitu hitunglah integral 0 sampai 1 ekspan negatif X pangkat 2 dx dengan menggunakan kaidah 3/8 dan abselang yang digunakan adalah N sama dengan 12. Nah, karena di sini yang diketahui adalah N-nya atau abselangnya yaitu 12, maka R-nya nanti akan kita tuliskan dari 0 sampai 12 seperti tabel. Kemudian kita bisa menentukan nilai H menggunakan rumus B dikurangi A dibagi N.
sama dengan 1 karena batas atasnya 1 dan batas bawahnya A yaitu 0 per 12 atau sama dengan 0,08333. Kemudian untuk mencari XR ini sama dengan cara mencari XR pada kaidah Simpson 1/3 dan kaidah trapesium, yaitu untuk X0 itu berarti sama dengan batas bawahnya yaitu 0. Kemudian untuk X1 yaitu berarti 0 ditambahkan dengan H-nya, berarti 0 ditambahkan dengan 0,08333, hasilnya adalah 0,8333. Kemudian untuk X2 berarti 0,8333 ditambah dengan 0,8333, hasilnya adalah 0,16666. Begitupun seterusnya hingga kita mendapatkan X12. Selanjutnya untuk menghitung FR, kita substitusikan nilai X yang sudah kita dapatkan tadi ke fungsi yang ada di soal. Kita substitusikan untuk F0 nilainya adalah 1. Untuk F1 setelah disubstitusikan nilainya adalah 0,9308. Begitupun juga dengan F2 setelah disubstitusikan ke fungsinya, hasilnya adalah 0,97261 dan seterusnya hingga kita mendapatkan hasil dari F12 yaitu 0,36788. Selanjutnya kita akan menghitung nilai integrasi fx di dalam selang 1,0. Jadi nilai fx yang sudah kita dapatkan pada tabel sebelumnya kita substitusikan menggunakan rumus kaidah Simpson 3/8 gabungan, yaitu 3/8 dikalikan dengan H dikalikan dengan F0 tambah 3F1 tambah 3F2 ditambah 2 dikali F3 ditambah 3F4 tambah 3F5 tambah 2F6 tambah 3F7 tambah 3F8 tambah 2F9 tambah 3F10 tambah 3F11 tambah F12. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilai F-nya ke dalam rumus Simpson 3/8 gabungan ini sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kita jumlahkan semuanya hingga mendapatkan hasil yaitu 0,7465028. Selanjutnya untuk nilai galatnya, yaitu karena fungsinya adalah E pangkat negatif X kuadrat, berarti yang kita butuhkan untuk menghitung galat totalnya yaitu turunan keempat. Kita sesuaikan dengan rumus, yaitu turunan keempatnya adalah negatif 48 E pangkat negatif X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat ditambah 16E pangkat negatif X kuadrat dikalikan dengan X pangkat 4 ditambah 12 dikali E pangkat negatif X kuadrat. Kemudian kita akan mencari galat maksimum dan galat minimum. Langkahnya sama, hanya berbeda rumus saja. Jadi rumus yang kita gunakan adalah yang ini, dengan batas atas dan batas bawahnya 1 dan 0. H-nya adalah 0,08333 dipangkatkan 4 dibagi 80 dikurangi dengan turunan keempat dari fungsinya, yaitu seperti ini. Kemudian kita substitusikan untuk galat maksimum, itu kita substitusikan batas atasnya. Batas atasnya adalah 1, sehingga bentuknya menjadi negatif 0,08333 pangkat 4 dibagi 80 dikalikan dengan negatif 48 E pangkat negatif 1 kuadrat dikalikan dengan 1 kuadrat ditambah 16 dikalikan dengan E pangkat negatif 1 kuadrat dikali 1 pangkat 4 ditambah 12 dikali E pangkat negatif 1 kuadrat. Selanjutnya, ketika sudah dihitung semua, kita gantikan nilai E ini, yaitu E ini memiliki nilai yaitu 2,7182. Nah, jika sudah dikalikan, ini masing-masing negatif 48 dikalikan dengan E nya 16 juga, 12 juga,
sehingga kita memperoleh hasil yaitu untuk galat maksimum negatif 3,2823 dikali 10 pangkat negatif 6. Begitupun untuk galat minimum, karena batas bawahnya adalah 0, berarti kita substitusikan 0 ke fungsi T-nya, fungsi turunan keempat dari T-nya, sehingga memperoleh hasil yaitu 7,2325 dikali 10 pangkat negatif 6. Secara analitik, integral dari 0 sampai 1 untuk E pangkat negatif X kuadrat dx adalah setengah akar pi ERF 1 atau isomorfis dengan 0,746824. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa nilai integral sejatinya ini terletak di antara integral numerik dijumlahkan dengan galat maksimum dan galat minimum. Yang pertama, kita akan menentukan batas bawahnya, yaitu integral numerik kita jumlahkan dengan galat minimumnya, yaitu 0,746528 kita jumlahkan dengan negatif 3,2823 dikali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 0,7464995. Kemudian untuk batas atasnya yaitu 0,7465028 dijumlahkan dengan galat maksimum yaitu 7,2325 dikali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 0,7465100. Langkah yang terakhir, kita akan menghitung galat hasil integrasinya dengan rumus yang sama, yaitu E sama dengan I dikurangi I aksen, dengan I adalah nilai integral secara analitik atau integral sejatinya dikurangi dengan I aksen. I aksen adalah integral numerik, dalam hal ini adalah Simpson 3/8. Sehingga E sama dengan 0,746824 dikurangi dengan 0,7465028. Hasilnya adalah 0,0003212. Cukup sekian penjelasan mengenai integral numerik 2 metode Newton-Cotes modul 12 metode numerik dari saya. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soalnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.